berbasis akulturasi Islam dan budaya. Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena atas segala rahmat dan karunia kembali kita berkumpul di tempat sekali. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang suatu nasana berkeselamatan di dunia. Bila di sini kami dari Allah belajar para nabi akan presentasikan kepada kami yang bertujuan problematika dakwah. Kita langsung saja kita memperhatikan sendiri dalam kepelapanan. Kemudian ada saudara ini saya akan membacakan nomor ini tentang definisi dakwah. Secara asal-asal dakwahnya dengan mengenai maupun manhaj kita dapat menjadi berbagai bahasa seperti amal ma'ruf nahi munkar, tarbiyah, tafsir serta ujian. Adapun secara terminologi dakwah merupakan usaha menentukan situasi dan letak dan berpikir dengan mengaku kepercayaan, pemikiran, perbuatan sesuai dengan syariat Islam untuk diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, problematika dakwah kontemporer. Yang pertama itu radikalisme dan ekstremisme Islam. Yang kedua, tentunya dukungan kepada agama. Yang ketiga, bagaimana Islam sebarang. Selanjutnya, problematika dakwah internal. Problem dakwah internal adalah tentu tugas dakwah beragam, bertingkat-tingkat dan yang bisa kita diaplikasikan dalam kelompok kategori utama yaitu program permasalahan dan hambatan yang internal yang bersumber dan berasal dari kondisi internal di diri sedang baik. Yang ketiga, problem dakwah eksternal. Karena penyelesaian pemerintah sudah merupakan bagian langkah terpenting dari penanganan dan penyelesaian problem eksternal. Problem hambatan dari tantangan dan yang bersifat eksternal tentu saja banyak yang sekali, namun secara kita ilustrasikan dan menjelaskan dalam tempat di bawah ini. Yang pertama itu berupa maka dan terus dan lebih dari musuh kaum muslimin. Dilihat dari Quran surah Al-Anfal ayat 70 dan kerjasama mereka dalam melaksanakan konsentrasi antara Islam dan Islam terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 73. Selanjutnya kerjasama yang berbicara dan strategi mereka dalam upaya menghambat menghadap tugas dan perjalanan serta dakwah Islam dari rokok organisasi pergerakan dan jamaah manapun. Yang keempat itu kekuatan kecantikan dan kemudian sarana yang mereka pakai dan digunakan dalam membuat dan melaksanakan maka atau konsentrasi mereka terhadap Islam banyak pergerakan maupun muslimnya. Mungkin sekian paparan saya karena mohon maaf. Setelah di sini saya melanjutkan dari data problematika dakwah dalam realitas masyarakat. Itu berasal dari kemajuan dan hadis sebagai sesuatu yang terkait dengan kehidupan masa kini dari segi realitas dan keadaan
dan sikap hidup yang bersangkutan dengan kehidupan masa kini yang banyak dipengaruhi oleh peradaban modern. Peradaban karena menghilangkan dampak sangat besar terhadap modernitas yang telah menambah dalam kelangsungan hidup manusia yang hampir di semua sektor berkembang teknologi pendidikan. Namun di sisi lain, modernitas juga telah melahirkan berbagai masalah atau problem etika yang kompleks dalam kehidupan manusia. Artinya ada tidak dengan adanya daerah tersebut di Indonesia yang berhubungan giptek dan kita. Dilihat dengan seseorang dalam mencari sesuatu yang ada di seseorang. Selanjutnya yaitu fenomena dari dalam berdakwah. Yang pertama adanya kesenjangan antara baik dan buruk. Tidak adanya komunikasi yang sejajar antara keduanya. Masyarakat tersulitan untuk memahami masalah yang dihadapinya. Sementara tadi tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nampaknya ini adalah menjadi pihak yang berlayani. Yang kedua, krisis keteladanan. Sebelum mengajar, saya sudah melakukannya dan sekarang kita mengalami krisis di persoalan lain karena sebagai para yang konsisten dengan apa yang diucapkan, apa yang dilakukannya. Sehingga lemahnya strategi dakwah. Strategi dakwah yang dijelaskan pada tadi terasa hampa dan mendadak. Ini nampak bahwa kegiatan dakwah yang dilakukan sifatnya secara ramah menimba atau namun banyak bentuk kegiatan dakwah yang memiliki bagian pada cocok untuk digunakan kerja ataupun bisnis. Selanjutnya, upaya-upaya dalam mengenai problematika dakwah, yaitu memfokuskan aktivitas dakwah untuk mengentaskan kesulitan umat, menyiapkan strategi solusi supaya berwaktu bagi jalur kemungkinan bangsa sesuai dengan bidang keahliannya. Ketika membuat peta sosial umat sebagai permasalahan bagi pengetahuan, mengintegrasikan wawasan etika, logika dan budaya, 5. Menjadikan pusat tersebut informasi umat secara profesional, 6. Menjadikan sebagai pusat kegiatan termasuk kesehatan dan budaya Islam, dan terakhir menjadikan Islam sebagai program profetis. Selanjutnya yaitu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan problematika dakwah. Pertama, surah Al-Qamar yang berbunyi Fada'a bismillahirrahmanirrahim Fada'a rabbahu anni maghlubun fa'tasih. Artinya dia lalu mengaku kepada Tuhannya sesungguhnya aku telah diberikan maka berdoa. Kedua, surah Al-Quran berbunyi Bismillahirrahmanirrahim فإذا أرسل الإنسان يقول يعرف قومه فليدعو فإذا قال نعمة منه مثلها كان يدعو إليه من قبل وجعلوا لسانا سبيلا قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. Ingat, apabila manusia tertimpa bencana dia berdoa kepada Tuhannya dan kembalikan kepadanya. Dan apabila dia memberikan hikmat kepadanya, dia lupakan bencana Allah dan berdoa kepada Allah sekutu. Dan diadakannya sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari dalamnya. Dan terakhir, Quran surah Fussilat ayat 33 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, kemudian dibandingkan dengan berkata sebuah masalah lain saya memiliki presentasi dari Prof. Tami, memaafkan, saya memaafkan Korea.